Nama saya Enda Dwi Cahyani dengan NPM 190119139 akan mempresentasikan tentang analisis pengaruh literasi keuangan dan gaya hidup terhadap keputusan investasi pada mahasiswa Prodi Akuntansi Unisba angkatan 2019. Berdasarkan data OJK, tingkat literasi keuangan Indonesia berada di level 38,03% pada tahun 2019, naik menjadi 49,68% pada tahun 2022. Meski membaik dibanding tahun-tahun sebelumnya, tingkat literasi keuangan di Indonesia masih tergolong rendah. OJK menekankan pentingnya literasi keuangan khususnya investasi bagi generasi milenial, karena generasi milenial merupakan kelompok yang rentan secara finansial. Masih banyak masyarakat umum yang beranggapan bahwa perencanaan investasi hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki pendapatan tinggi saja. Perilaku konsumtif yang dipengaruhi oleh gaya hidup membuat seseorang memutuskan untuk melakukan pembelian produk, barang, atau layanan jasa. Berdasarkan latar belakang masalah, saya mengidentifikasi masalah sebagai berikut. Apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap keputusan investasi pada mahasiswa akuntansi Unisba 2019? Apakah gaya hidup berpengaruh terhadap keputusan investasi pada mahasiswa akuntansi Unisba 2019? Pemikiran hipotesis yang pertama, literasi keuangan berpengaruh terhadap keputusan investasi dan gaya hidup berpengaruh terhadap keputusan investasi. Selanjutnya, objek penelitian ini yaitu literasi keuangan dan gaya hidup dan keputusan investasi. Metode penelitian ini menggunakan metode verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Variabel penelitian ini yaitu literasi keuangan, gaya hidup, dan keputusan investasi. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari responden. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, di mana kuesioner itu disebar melalui Gform dan responden mengisi pertanyaan dan pernyataan yang wajib diisi. Populasinya adalah seluruh mahasiswa Prodi Akuntansi Unisba angkatan 2019 dan jumlah sampel yang digunakan yaitu sebanyak 85 mahasiswa atau responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling dengan pendekatan convenience sampling. Selanjutnya, rekapitulasi hasil tanggapan responden mengenai literasi keuangan. Berdasarkan tabel tersebut, skor tertinggi terletak pada indikator pernyataan nomor 6 dan 15 dengan skor 291 dan skor terendah terletak pada indikator pernyataan nomor 11 dengan skor 268. Gambar kontinuum tersebut menggambarkan bahwa nilai jawaban responden terhadap 17 item pertanyaan berada pada kriteria cukup baik atau sebesar 4.752. Selanjutnya ada rekapitulasi hasil tanggapan responden mengenai gaya hidup. Berdasarkan tabel tersebut, skor tertinggi terletak pada indikator pernyataan nomor 5 dengan skor 351 dan skor terendah terletak pada indikator pernyataan nomor 6 dengan skor 316. Berdasarkan gambar kontinuum tersebut menggambarkan bahwa nilai jawaban responden terhadap 7 item pernyataan berada pada kriteria baik atau sebesar 2.336. Selanjutnya, tanggapan responden mengenai keputusan investasi. Berdasarkan tabel berikut, skor tertinggi terletak pada indikator pernyataan nomor 1 dengan skor 315 dan skor terendah terletak pada indikator pernyataan nomor 6 dengan skor 293. Gambar kontinuum tersebut menggambarkan bahwa nilai responden terhadap 9 item pernyataan berada pada kriteria baik atau sebesar 2.746. Selanjutnya, tabel tersebut menunjukkan seluruh indikator yang digunakan untuk mengukur variabel dalam penelitian ini dinyatakan valid, di mana masing-masing pernyataan mempunyai R hitung lebih besar dari R tabel atau sebesar 0,213 dan bernilai positif. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Kalau alfa dari seluruh variabel yang diujikan mempunyai hasil di atas 0,6. Dapat disimpulkan seluruh variabel dalam penelitian ini dinyatakan handal atau reliable. Selanjutnya ada uji normalitas. Dari gambar tersebut, data yang telah ada terdistribusi dengan normal karena data menyebar tidak membentuk dan mendekati garis diagonal, maka data tersebut memenuhi asumsi normal atau mengikuti garis normalitas. Selanjutnya ada uji multikolinearitas, yaitu syaratnya fit lebih kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,1. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Berdasarkan gambar tersebut, tidak ada pola yang jelas serta titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah 0 tidak membentuk suatu pola, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dan model regresi layak pakai. Selanjutnya uji regresi linear berganda, yaitu Y sama dengan 11.604 ditambah 0,091 yaitu dari variabel X1 ditambah 0,569 dari variabel X2 ditambah error. Selanjutnya ada hasil pengujian simultan atau uji F. Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh signifikan antara variabel X1 dan X2 terhadap keputusan investasi atau variabel Y dengan signifikansi kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,00. Artinya ada pengaruh yang signifikan antara seluruh variabel dependen dan independen. Selanjutnya hasil pengujian parsial atau uji simultan. Yang pertama ada pengaruh literasi keuangan atau S1 terhadap keputusan investasi atau Y, variabel Y. Berdasarkan hasil perhitungan pada model regresi tersebut didapatkan nilai T hitung sebesar 3.454 lebih besar dari T tabel yaitu sebesar 1.663 dengan signifikansi variabel literasi keuangan yakni 0,001. Nilai ini lebih besar dari level signifikan 0,05. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaruh literasi keuangan terhadap keputusan investasi adalah berpengaruh positif dan signifikan. Selanjutnya ada pengaruh tentang gaya hidup X2 terhadap keputusan investasi atau variabel Y. Berdasarkan hasil perhitungan pada model regresi tersebut didapatkan nilai T hitung sebesar 6,396 lebih besar dari T tabel yaitu 1,663 dengan signifikansi variabel yakni 0,000. Nilai ini lebih besar dari level signifikan yaitu 0,05. Berdasarkan hasil penelitian yaitu pengaruh tentang gaya hidup terhadap keputusan investasi adalah berpengaruh positif atau signifikan. Selanjutnya ada uji simultan yaitu S-square yang didapat adalah 0,525. Selanjutnya ada pembahasan yaitu literasi keuangan berpengaruh terhadap keputusan investasi dan gaya hidup juga berpengaruh terhadap keputusan investasi.
Kesimpulan yang pertama, mahasiswa prodi akuntansi Unisba angkatan 2019 mempunyai pengetahuan yang baik dalam mengelola keuangan mereka, baik itu dalam melakukan transaksi dengan baik agar menghindari penipuan, mempunyai tabungan sebagai jaminan masa depan, cara mengelola keuangan agar dapat memiliki asuransi maupun dalam berinvestasi. Literasi keuangan sangat mempengaruhi kehidupan mereka sehingga dapat mengelola keuangannya untuk mengambil keputusan berinvestasi. Yang kedua, ada gaya hidup berpengaruh terhadap keputusan investasi mahasiswa prodi akuntansi Unisba angkatan 2019. Dilihat dari gaya aktivitas sehari-hari, menghabiskan waktu untuk berbelanja kebutuhan pokok dan keperluan kuliah. Mahasiswa juga mengikuti keinginan tren sesuai keuangan mereka dan menahan hasrat untuk tidak menggunakan barang-barang branded atau masih dibatasi wajar. Sehingga selain itu, mampu mengelola keuangan dengan baik sehingga, sebagian dari sisa uangnya dapat dialokasikan untuk berinvestasi. Gaya hidup seperti ini memberi pengaruh yang positif pada mahasiswa prodi akuntansi Unisba angkatan 2019 untuk berinvestasi agar menyiapkan jaminan finansial di masa depan. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.